Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan belum memberi jawaban pasti soal nama bacawa pres yang akan mendampinginya di Pilpres nanti. Anies bertemu dengan relawan di Magelang, Jawa Tengah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan berupaya untuk berikhtiar bersama. Tapi terkait dengan bacawa pres, Anies Baswedan tidak memberikan jawaban pasti dan bilang belum ada. Cawapres nanti aja, urusan Temanggung. Oke, ya. Soal baca Wapres gimana Pak Anies? Tiap hari ditanya belum ada. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendorong Anies Baswedan segera mengumumkan nama bakal calon wakil presiden. AHY mewanti-wanti ketidakjelasan akan membuat kinerja tidak optimal. Yang mahal dalam kehidupan kita itu adalah certainty, kejelasan dan kepastian. Saya pikir semua seperti itu. Makanya seringkali kita mengatakan bahwa ketidakpastian, ketidakjelasan itu yang sering membuat orang tidak optimal. Begitu pula masyarakat kita. Masyarakat menunggu sebetulnya. Ini bagaimana koalisi perubahan ini? Waktu sangat berharga. Kita ingin segera melakukan berbagai hal yang efektif, tepat sasaran. Tapi semua itu tentu membutuhkan kejelasan dan kesatuan komando. Disinilah sebetulnya kami terus bekerja untuk mencari momentum-momentum yang lebih baik lagi agar itu bisa ditentukan. Terkait nama sudah jelas. Nama cawapres disampaikan berkali-kali, diserahkan kepada capres. Sejalan dengan Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera berharap kandidat bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan segera diumumkan Agustus ini. Dalam keterangan tertulis, Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf bilang, "Kami percaya bahwa momentum saat ini sudah tepat untuk pengumuman capres dan cawapres. Kami mengharapkan pengumuman ini dapat dilakukan pada bulan Agustus sejalan dengan momentum Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus dan Hari Konstitusi pada 18 Agustus, ujar Al-Muzamil. Sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh meminta semua pihak bersabar soal pengumuman nama bakal cawapres Anies. Sementara, gestur Demokrat tak hanya hangat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun dengan PDI Perjuangan. Saat Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hadir dalam ulang tahun dan peluncuran buku AHY, ini jadi pertemuan kedua Puan dengan AHY sejak pertengahan Juni lalu. Menarik ditunggu, apakah Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid dan bersabar, atau ada langkah menyeberang koalisi jika bacawa pres Anies tak kunjung diumumkan. Tim Liputan, Kompas TV. Partai Demokrat dan PKS mendorong Anies Baswedan segera umumkan bacawa pres. Apakah ini jadi kode wanti-wanti dari parpol pengusung Anies soal tetap solid atau tidaknya koalisi perubahan? Kita bahas sore ini bersama dengan Agus Jovan Latukonsina, Wasekjen Partai Demokrat. Ada juga Andi Sinulinga, founder Kolaborasi Jakarta, dan juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sore Bapak-Bapak. Sore. Waalaikumsalam, Bang Jovan. Jadi pernyataan Mas AHY yang terakhir ini bilang tentang ketidakjelasan dan butuh kepastian karena waktu sangat berharga. Maksudnya waktu sangat berharga? Iya, kembali selamat sore Mbak Audrey, selamat sore Bang Andi, Bang Burhanuddin Muhtadi. Jadi kalau mendengar pernyataan Mas Ketum AHY bahwa waktu ini sangat berharga, tentu kita semua sepakat. Ada perbedaan mendasar dalam pemilu 2024 ini dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kali ini kita hanya diberi waktu kampanye itu 75 hari, terhitung 28 November sampai dengan 11 Februari. Artinya masa kampanye diperpendek, sementara jangkauan yang harus kita kunjungi makin lebar, makin panjang karena jumlah dapil pun bertambah, jumlah provinsi bertambah. Nah, untuk kami di Koalisi Perubahan,
sebetulnya langkah kami sudah selangkah bahkan 2 langkah lebih maju bisa kami katakan dibanding koalisi yang lain. Karena yang pertama, kita ketiga partai sudah sepakat, sudah menandatangani piagam kesepakatan dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dan kita sudah punya satu nama untuk baca pres. Bahkan kita sepakat untuk menyerahkan nama bacawa pres kepada baca pres. Artinya, Kalau diserahkan, kenapa kemudian memintanya untuk segera? Apakah ini merupakan ancaman, alarm? Ya, segera ini dalam konteks kembali kita bicara tentang waktu. Jadi bagi kami Partai Demokrat tentunya ada hal-hal yang ingin kami tingkatkan, hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan segera, dan ini akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila sudah ada kepastian. Ini kan masyarakat pro perubahan sangat tinggi demand-nya, meminta agar pasangan Anies Baswedan segera diumumkan. Karena mereka juga butuh kepastian bahwa koalisi ini berlayar, ada pasangan yang didukung, dan mereka bisa mempunyai waktu yang cukup banyak untuk mensosialisasikan nama pasangan, tidak hanya capres, tapi beserta bacawa presnya dengan perhitungan waktu. Waktu adalah hal yang paling berharga yang saat ini dimiliki oleh kami. Jadi Bang Jovan, kepastiannya ini lebih kepada kepastian untuk pendukung atau kepastian untuk Partai Demokrat sendiri? Kedua-duanya tentunya, karena kami berharap bisa ikut dalam kontestasi pemilu 2024 dan tujuan kami menang. Kami tidak mau hanya membentuk koalisi pasangan tapi tidak jelas apakah kans kemenangannya tinggi atau rendah. Dan ini juga berdasarkan dari masukan-masukan berbagai elemen masyarakat yang kami jumpai di daerah. Oke, kalau gitu Bang Andi, dari gerasa-gerusunya Partai Demokrat ini sebenarnya penilaian dari Mas Anies sendiri dan di Koalisi Perubahan gimana? Ini mengganggu nggak sih kinerja untuk pencapresan Pak Anies dan sekaligus juga mencari siapa pendampingnya? Ya, itu sebagai sebuah usulan dalam demokrasi itu wajar ya. Orang salah satu partai yang mengusulkan pentingnya segera untuk Mas Anies mengumumkan nama cawapresnya itu kan usulan. Tapi kan usulan itu kan disampaikan sendiri oleh teman-teman Demokrat. Bukan berarti kalau usulan itu tidak diterima kemudian membuat partai politik Partai Demokrat hengkang, kan itu enggak juga. Bahkan hari ini di salah satu media petinggi Demokrat mengatakan bahwa tidak terpikir untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Jadi saya kira Koalisi Perubahan itu saya kira solid ya. Hanya memang ada perbedaan pandangan. Apakah pengumuman cawapresnya itu segera, kemudian atau pandangan lain ya bisa last minute aja. Dan sekarang capresnya Mas Anies kerja aja terus untuk mendongkrak elektoral. Saya kira nggak ada masalah. Sebagai sebuah dinamika itu sesuatu yang tidak mengkhawatirkan bagi saya itu. Bang Andi, tapi kan beberapa kali terlihat ya Mas Anies bersama dengan Mas Ahaye dekat begitu ya. Kalau gitu kenapa nggak langsung aja sih dipilih bacawa presnya Mas Ahaye? Emangnya Mas Ahaye ini tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas untuk mendampingi Mas Anies? Ya kalau kita lihat bagaimana kedekatan Mas Anies dengan Mas Ahaye, dan kita juga lihat kemarin bagaimana pidato Mas Anies yang dalam hari ulang tahun Mas Ahaye sekaligus meluncurkan bukunya, itu kan memberikan pandangan, keterangan kepada publik, kepada kita bahwa hubungan dekat dan baik ya. Nah tapi di satu sisi kedekatan hubungan itu kan dengan mengumumkan capres sekarang, besok atau lusa, itu kan hal yang berbeda itu. Itu jadi hal yang berbeda. Nah Koalisi Perubahan itu mengumumkan nama capres lebih dulu. Nah karena itu yang mengumumkan nama capres belakangan, kita dorong aja untuk mengumumkan cawapresnya itu baru lebih fair itu. Oke, sekarang saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, apa sih arti dari desakan berkali-kali yang dilontarkan Partai Demokrat? Bisa dibilang ini warning untuk Mas Anies dan Koalisi Perubahan. Iya, terakhir pernyataan dari Partai Demokrat langsung disampaikan oleh Ketua Umumnya, Mas Ahaye. Yang lagi-lagi menegaskan pentingnya bagi Mas Anies untuk segera memutuskan siapa cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Dan pernyataan dari Partai Demokrat ini menegaskan bahwa ada semacam keinginan dari Partai Demokrat agar Mas Anies segera memutuskan
menghilangkan ketidakpastian. Karena kalau misalnya cawapres ditentukan segera, itu juga mengurangi uncertainty apakah Mas Anies bisa berlayar atau tidak. Jadi, nah, pertimbangan dari Partai Demokrat sendiri, menurut saya ada masuk akalnya, Audrey, karena waktu tinggal 6 bulan, jadi perlu akselerasi dengan memastikan pasangan yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Tetapi bagi mereka yang menginginkan agar pengumuman cawapres di ujung pendaftaran itu juga masuk akal. Jadi memang bagi Mas Anies tidak ada yang ideal, harus diputuskan decide and never look back. Nah, bahwa tiap keputusan itu tidak ada yang sempurna tentu saja. Tetapi menurut saya memang ada plus minus yang sekarang sedang dipertimbangkan, termasuk problematika dari Koalisi Perubahan di mana keputusan cawapres mau tidak mau bukan hanya keluar dari Mas Anies, tapi harus disetujui oleh 3 partai pendukungnya. Nah, kan saya melihat ini sepertinya dari Nasdem ya, yang masih wait and see, masih menunggu, masih eksperimen. Karena PKS terakhir juga mendesak ya? Iya, maksud saya Nasdem ini yang menurut saya mungkin punya skenario di luar nama Mas AHY, yang kemudian membuat siapa nama cawapres Mas AHY perlu dieksperimentasi lebih lama. Dan mungkin itu berbeda kepentingannya dengan Demokrat dalam hal kapan ya cawapres itu disampaikan atau diputuskan. Nah, pertanyaannya Audrey, kalau misalnya bukan AHY, Partai Demokrat solid atau tidak? Itu kan ujian terbesar koalisi. Dan kalau misalnya cawapres yang diusung oleh Mas Anies itu AHY, Nasdem mau nggak sami nawatona? Saya langsung nanya ke hal itu aja ke Demokrat ya. Bang Jovan, Nasdem, Demokrat ini masih tetap berada bersama dengan Mas Anies nggak kalau tidak dipilihnya Mas AHY sebagai bacawa pres? Insya Allah begini, penjelasannya tidak bisa serta-merta ya dan tidak. Kita sudah sepakati dalam piagam koalisi ada persyaratan, 5 persyaratan bacawa pres yang harus dipenuhi. Kemudian Mas Anies sendiri menambahkan ada persyaratan ke-0 yaitu berani. Nah, ini Mas Anies yang bisa lebih menjelaskan berani ini dalam konteks apa. Tentunya kami mengikuti, kami samina watokna kepada Mas Anies dengan juga isi piagam kesepakatan tersebut. Tolong 6 kriteria ini dijabarkan. Kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa Demokrat tidak menuntut bahwa AHY harus jadi cawapres, itu tidak pernah kita sebutkan. Tapi kalau keinginan pribadi, keinginan internal Partai Demokrat tentu iya. Beliau adalah ketua umum kami. Kami punya tiket 9,3% kursi di Senayan. Kami bergabung dalam koalisi memenuhi lebih dari 20% PT yang disyaratkan. Artinya kita punya keinginan seperti itu. Tapi kita mengikuti aturan dalam piagam kesepakatan, penuhi 6 kriteria ini. Kalau misalnya disebutkan namanya bukan Mas AHY, ya tentunya kan ada tim 8 yang sudah berkonsultasi sejak awal. Jelaskan dari 6 kriteria tersebut terpenuhi atau tidak. Kalau ternyata tidak terpenuhi atau misalnya sudah kita banding-bandingkan, loh ternyata dari tim 8 pun menyepakati dari 6 kriteria tersebut, misalnya Mas AHY terbaik. Pertanyaannya kami balik, terus kenapa tidak boleh Mas AHY gitu loh. Itu mungkin dari kami. Kalau Partai Demokrat sudah memberikan alasan kenapa harus cepat, segera mengumumkan. Kalau dari relawan sendiri, Bang Andi ngelihatnya gimana sih? Kan gak hanya Demokrat loh yang minta diumumkan cepat, PKS juga. Iya, bagi teman-teman relawan tuh yang penting Mas Anies, itu yang paling penting. Dan siapapun cawapresnya nanti adalah yang memang sudah dirumuskan kriterianya itu seperti yang sudah disampaikan berkali-kali itu. Ya, karena itu kita serahkan aja kepada Mas Anies. Tapi dan Bang Andi, itu sudah menjadi kesepakatan di mitra koalisi kan, sudah kesepakatan bahwa biar nanti Mas Anies yang menentukan. Nah, soal waktunya menurut saya itu saya setuju dengan Bung Burhan. Itu debatable itu. Yang mengusulkan sekarang ya punya argumen, yang menolak sekarang juga punya argumen, dan itu panjang itu kalau kita mau tarik argumennya masing-masing. Tapi yang paling penting menurut saya adalah teman-teman dari Partai Demokrat sendiri kan memberikan garis terang bahwa mereka hanya mengusulkan nama. Kalau ditanya siapa yang diinginkan, ya saya kira pasti semua orang mau, yang ada di Demokrat mau ketua umumnya menjadi calon wakil presidennya Mas Anies. Itu logis dan itu wajar itu. Apalagi Mas AHY itu punya elektabilitas yang cukup baik.
Yang kedua, dia good looking, punya daya tarik di kalangan milenial misalnya, di anak-anak muda. Tapi itu belum cukup ya Dan dia untuk punya mendampingi partai Mas politik, Anies. dan itu logis. Nah, tapi menurut saya pertimbangannya kan tidak berhenti di situ. Nah, pertimbangannya banyak sekali. Apakah benar Mas AHY atau ada sosok yang lebih baik dari Mas AHY? Atau memang sebenarnya Mas AHY tapi tinggal tunggu waktu aja. Kita nggak tahu karena itu sudah kita berikan kewenangannya kepada Mas Anies tuh. Kalau Mas Burhan sendiri, kalau meminjam tadi kata pernyataan Bang Adi, sebenarnya lagi permainan di koalisi perubahan hanya mengulur-ngulur waktu sebenarnya baca presnya Mas AHY atau enggak, Mas Burhan? Begini ya, kalau misalnya Mas AHY yang menjadi prioritas, pastikan segera diputuskan. Dan sepertinya memang ada salah satu partai koalisi yang mencoba mencari eksperimen baru dengan argumen yang juga punya dasar. Jadi kira-kira begini, Nasdem ini kan tidak mempersoalkan popularitas Mas AHY. Tetapi kalau kita lihat elektabilitas Mas AHY sebagai cawapres itu beririsan dengan elektabilitas di daerah-daerah Mas Anies kuat. Jadi sementara Mas Anies itu kan memiliki kelemahan elektoral di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi di mana Mas Anies kuat sebagai capres, di situ Mas AHY juga kuat sebagai cawapres. Seperti Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Riau, Aceh. Jadi argumen Nasdem adalah Mas AHY meskipun populer sebagai cawapres, tetapi tidak maksimal dalam memberikan nilai tambah secara elektoral. Karena yang diperlukan oleh Mas Anies adalah cawapres yang punya daya dongkrak elektoral di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau gitu, Mas Burhan. Nah, masalahnya nama yang disebut oleh Nasdem, misalnya Mbak Yeni atau Hovifah, itu juga tidak kuat per hari ini ya, mungkin karena mereka juga belum bekerja. Jadi ini yang mungkin ya membuat keputusan siapa cawapres yang harus diambil oleh Mas Anies perlu waktu. Karena bagaimanapun per hari ini tidak ada cawapres yang sangat ideal tadi, terutama dalam memastikan kemenangan Mas Anies. Jadi pada titik ini tadi saya sampaikan ada plus minus memang. Kalau misalnya diputuskan segera, memang ada kepastian untuk memperjelas bahwa perahu atau kapal Mas Anies itu berlayar. Tapi kalau misalnya salah memilih cawapres, itu juga tidak mudah untuk menaikkan elektabilitas karena waktu yang tersisa tinggal 6 bulan. Jadi memang plus minusnya clear. Dan saya bisa memahami kalau Mas Anies perlu waktu untuk mengambil keputusan. Nah, pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab Bapak-Bapak. Kalau misalnya Mas AHY bukan prioritas begitu, bagaimana Demokrat dan juga PKS, Bang Jovan? Iya, kembali sama statement kami dari dulu sama, kita tidak mengatakan bahwa AHY lah yang harus dipilih. Tapi tolong jelaskan kepada kami kalau bukan AHY, ada muncul nama-nama A, B, dan C, jelaskan memenuhi 6 kriteria yang sudah disebutkan atau tidak. Kembali kami menanyakan kembali kalau ternyata tidak sesuai kriteria atau tidak bisa membawa dampak kemenangan yang lebih masif, pertanyaannya kenapa harus dipaksakan ke dia kalau ada yang lebih baik? Itu saja. Artinya kalau dipaksakan, kalau Demokrat mempertanyakan, Demokrat siap hengkang? Kita tidak mengatakan siap hengkang, tapi tadi pagi sudah dikatakan Bung Andi Arief bahkan dalam testimoninya, Demokrat hanya akan keluar dari koalisi kalau koalisi ini bubar. Jadi saat ini, per detik ini kita masih mengatakan kita solid dan tetap ingin berlayar dengan koalisi perubahan. Kita masih tetap menyuarakan Mas Anies sebagai baca pres. Kita komit terhadap isi piagam kesepakatan bahwa bacawa pres diserahkan kepada Mas Anies. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Kita sudah sepakat nih 3 partai, diserahkan kepada Mas Anies. Jadi jangan ego masing-masing partai menyuarakan suara calonnya masing-masing. Serahkan kepada Mas Anies saja. Nah ini kan kita tidak ingin justru ada perpecahan di dalam terus menyuarakan nama A, nama B, tapi ego dari partai. Baik. Nah kita pinginnya Mas Anies saja yang bersuara. Oke, kalau Mas Anies sendiri, Bang Andi sampai sekarang ini pusing banget nggak nih dengan PKS dan juga Demokrat yang kemudian meminta untuk segera diumumkan? Karena bisa jadi loh kalau Demokrat dan PKS keluar, kan pencapresan Mas Anies bisa terganggu, Bang Andi.
Kalau pertanyaannya Mas Anies pusing atau enggak, kalau dia pusing dia nggak bisa keliling-keliling tuh. Tour kemarin di Jawa Timur kemana-mana dan masih pidato dengan gaya khas pidatonya yang baik ya. Kalau kita lihat dari gesturnya, raut wajahnya, nggak nampak tuh pusing itu. Karena saya yakin sekali Demokrat sendiri kan jelas mengatakan, kalau ada yang lebih baik dari Mas AHY, mereka sendiri akan legowo. Tapi kalau tidak ada, maka ya mereka menuntut Mas AHY, kan itu logis kan. Dan saya kira semangatnya sudah sama itu semua. Dan saya yakin sekali Mas Anies tahu situasi ini, mana situasi yang sebenarnya, yang memang dirasakan, dimengerti, dipahami, mana situasi yang terkondisikan dari opini publik. Itu kan dua hal yang berbeda itu. Karena situasi yang dikondisikan oleh opini publik itu belum tentu mencerminkan apa yang terjadi sesungguhnya dalam koalisi perubahan itu. Jadi artinya sampai dengan sekarang koalisi perubahan tetap solid ya yang dilihatnya atau yang terjadi? Ya, solid dan keren. Oke, Mas Burhan, kalau misalnya dengan semakin lama belum diumumkannya pencapresan atau siapa bacawa presnya Mas Anies, apakah kemudian membuka koalisi ini bisa dibilang akan semakin tidak solid? Sebenarnya semua koalisi yang terbentuk itu belum resmi masuk dalam lembaran negara sebelum didaftarkan ke KPU. Jadi ancaman perpecahan tidak hanya mendera koalisi perubahan, tapi semua koalisi. Bahkan ada koalisi Indonesia Bersatu yang sudah tidak kelihatan batang hidungnya kan, padahal relatif lebih awal dikumandangkan. Jadi poin saya, koalisi sekarang itu baru koalisi keperdataan, belum dalam lembaran negara di KPU. Nah, ujian terbesar koalisi Audrey itu ketika cawapres diputuskan oleh bakal calon presiden dan partai-partai yang mendukungnya samikna wa ta'na dengan keputusan capres dan cawapres yang sudah diputuskan bersama. Nah, kalau misalnya itu kemudian disepakati dan didaftarkan ke KPU, maka berlayarlah masing-masing cawapres tadi ke kontestasi elektoral. Nah, kenapa saya sebut cawapres ini penting? Karena dulunya buat koalisi ya cawapres. Karena bagaimanapun koalisi kita kan koalisi yang bersifat office seeking. Jadi tidak bersifat ideologis. Kalau misalnya cawapresnya itu tidak diterima, salah satu saja partai peserta koalisi perubahan atau koalisi kebangkitan Indonesia Raya, maka kemungkinan kedua capres ini menjadi problematik untuk bisa dilayarkan. Nah, untuk kasus Mas Ganjar yang diusung oleh PDI Perjuangan itu relatif lebih fleksibel karena PDIP cukup punya golden ticket. Jadi memang harus disepakati bersama, tidak bisa disepakati oleh Demokrat atau PKS saja tanpa Nasdem, atau sebaliknya hanya Nasdem dan PKS tapi Demokrat misalnya tidak sepakat dengan cawapres yang diusung oleh Mas Anies. Jadi itulah ujian terbesar nanti. Siapa cawapres yang diusung oleh Mas Anies, kalau ketiga partai itu taat terhadap kesepakatan piagam koalisi, maka Mas Anies bisa bertarung dengan Ksatria di 2024 nanti. Mas Burhan, terima kasih. Bang Andi, terima kasih. Bang Jovan, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.